Shalom sobatku, dengan Tuhan bertemu kembali dengan Secret Sogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mendapat satu cuplikan video yang sangat lucu dari Ustadz Nababan, di mana dia mau membuktikan kebenaran agamanya dengan tes energi. Dan nampak sekali Ustadz ini sudah atur sebelum pertunjukan dimulai, dan itu sedikit menghibur kita lah kualitas dari cara mereka membuktikan kebenaran agama yang diperlihatkan oleh Ustadz Nababan. Seperti apa cuplikan videonya, kita akan jawab secara singkat dan kita dengar terlebih dahulu. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufadzal. Mufadzal. Wah, luar biasa. Coba menghadap, agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Gini bikin. Agak dulu ke kanan, ya, begini, ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa, energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Oke teman-teman, sampai di sini Ustadz Nababan mengakui bahwa dia tidak sanggup menurunkan tangan dari peserta yang dia panggil ke depan untuk membuktikan kebenaran agamanya. Langkah pertama adalah dia mau turunkan tangan peserta ini dan ternyata tidak bisa. Nah, tapi perhatikan sesudah ini. Coba kita lihat ya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Nah, sekarang pakai ayat Alkitab. 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Alkitab kemudian lah. Apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Jadi baca Alkitab ada energi tidak? Sekaligus pembuktian agama. Padahal sebelumnya dia kuat tanpa Sebab baca beginilah apa-apa. firman Tuhan. Ya, Alkitab dibaca di sini. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Cukup. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadzal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Jadi kuat lagi. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi Enggak ada. Waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar.
Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Nababan yang sangat lucu ya, paling tidak menghibur kita. Saya merasa terhibur ya karena kualitas dari Ustadz Nababan dia perlihatkan dengan membuktikan kebenaran suatu agama dengan tes energi yang dia tunjukkan. Saya sangat salut dengan usaha itu ya. Tapi masalahnya begini teman-teman. Apakah betul bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu agama itu pakai tes energi? Dan Anda pergi kemanapun, kalau pakai cara itu untuk membuktikan kebenaran suatu agama, Anda tidak akan dipercaya oleh siapapun. Percayalah. Kenapa? Karena kalau Anda ingin membuktikan kebenaran suatu kepercayaan tertentu, Anda harus punya data, Anda harus punya buku-buku yang menunjang dan juga semua syarat yang ditentukan untuk membuktikan kebenaran suatu agama. Dan dari video yang kita lihat tadi sangat nampak bahwa posisi Ustadz Nababan sedang menjelekkan sekaligus juga mendiskriminasi kekristenan dengan mengutip ayat Alkitab, lalu seolah-olah ayat yang dikutip itu tidak berkuasa. Nah, apa yang mau saya katakan di dalam video ini teman-teman? Alkitab itu adalah firman Allah. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu dari Allah. Jadi tidak langsung turun dari surga ke bumi, tidak. Tapi diwahyukan oleh Allah melalui para nabi, para rasul, dan juga orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan firman Allah. Dan kita percaya Alkitab yang diwahyukan itu tidak mungkin salah. Karena apa? Dijaga oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya Alkitab adalah firman Allah. Saya punya rekomendasi buku untuk bisa menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Ada buku apologetik, siapa yang menciptakan Allah. Di sini ada topik khusus yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai Alkitab. Anda mungkin bisa membelinya. Ini diterbitkan oleh Pionir Jaya. Judul bukunya adalah Who Made God? Jadi siapa yang menciptakan Allah? Ini bukunya sangat bagus. Kemudian saya tawarkan satu lagi. Ada buku yang berjudul Siapa yang Membuat Alkitab? Dan Anda perlu baca buku ini. Itu yang lebih penting daripada kita membuktikan kebenaran suatu agama itu dengan pura-pura kuat dengan tes energi. Karena itu tidak akurat. Nah, Alkitab kita tidak bisa dibuktikan dengan tes energi. Karena Alkitab tidak sama sekali butuh dukungan dari energi itu. Fakta-fakta dalam sejarah, fakta-fakta historis, wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para rasul, para nabi, dan orang-orang pilihan itu akurat, sesuai dengan fakta dan sejarah. Apakah Alkitab orang Kristen tidak punya otoritas? Alkitab orang Kristen punya kuasa. Karena kenapa? Itu adalah firman Allah sendiri. Itu saja dalam video ini teman-teman. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Anda mungkin punya komentar, silakan tulis komentar di bawah ini. Tuhan berkati. Shalom.